Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erti Sunitian. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen lingkungan. Nah, langsung saja ke materi. Pengertian dari akuntansi manajemen lingkungan yaitu memenuhi kebutuhan akan kinerja lingkungan suatu perusahaan. Maka informasi yang relevan bagi stakeholder perusahaan. Semakin banyak perusahaan menganggap manajemen biaya lingkungan menjadi permasalahan utama dan penting dalam pertimbangan keputusan manajemen, terdapat dua alasan yang mengapa permasalahan lingkungan ini menjadi penting bagi perusahaan. Yang pertama itu semakin meningkatnya peraturan mengenai lingkungan di banyak negara. Yang kedua itu terdapat peningkatan kepentingan terhadap kinerja lingkungan perusahaan bagi para stakeholder perusahaan baik internal maupun eksternal yang menjadi nilai kompetitif suatu perusahaan. Maka untuk memenuhi kebutuhan kinerja lingkungan suatu perusahaan, maka informasi yang relevan bagi stakeholder perusahaan dapat diperoleh melalui akuntansi manajemen. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi manajemen lingkungan diharapkan bermanfaat bagi perusahaan karena dapat menghasilkan informasi fisik tentang input, bahan, air, energi, dan output produk limbah, emisi, termasuk informasi moneter yang berkaitan dengan pengeluaran maupun penghematan biaya lingkungan. Isu global warming meningkatkan kerusakan lingkungan dan dampak kegiatan industri lainnya menyebabkan berbagai negara membuat peraturan perdagangan internasional yang ketat, sehingga di beberapa negara, terutama di negara Amerika dan Eropa, membuat peraturan yang mensyaratkan perusahaan dan produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang dan membuat strategi bersaing dengan ramah agar memenangkan persaingan di pasar global. Penilaian biaya siklus hidup menjadi bagian mendasar dari penilaian siklus hidup. Siklus hidup produk menggabungkan sudut pandang pemasok, produsen, dan pelanggan yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu ekstraksi sumber daya, yang kedua itu pembuatan produk, yang ketiga itu penggunaan produk, yang keempat itu daur ulang dan pembuangan. Biaya produk lingkungan perusahaan mengungkapkan beberapa besar kebutuhan akan perlunya peningkatan penatagunaan produk perusahaan. Penata produk merupakan praktik merancang, membuat, pemeliharaan, dan daur ulang yang bertujuan agar dampak lingkungan yang merugikan menjadi lebih kecil. Nah, 5 tujuan utama perspektif lingkungan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu mengurangi atau membatasi konsumen bahan baku mentah, mengurangi konsumen bahan yang berbahaya. Yang ketiga yaitu membatasi kebutuhan akan energi produksi yang menggunakan produk, mengurangi pembuangan reduksi atau sampah padat, cair, dan gas, mengoptimalkan kesempatan untuk daur ulang produk. Agar tercapainya sistem pengendalian lingkungan yang baik, maka perusahaan perlu melakukan analisis aktivitas lingkungan. Nah, kesimpulannya yaitu isu mengenal lingkungan secara global mendorong peningkatan biaya pematuhan peraturan dan kebutuhan akan kinerja lingkungan perusahaan yang telah menjadi nilai kompetitif suatu perusahaan. Koefisiensi menyeratkan bahwa pengurangan biaya dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja lingkungan. Koefisiensi menekankan pada pentingnya mendefinisikan, mengukur, dan melaporkan biaya lingkungan. Sistem pengendalian lingkungan yang baik dapat tercapai jika perusahaan melakukan analisis aktivitas lingkungan dengan baik, mengidentifikasi aktivitas dan menilai biaya lingkungan. Aktivitas dikelompokkan menjadi aktivitas yang memiliki nilai tambahan (value added) dan tidak bernilai tambah (non-value added). Keputusan koefisiensi yang diambil perusahaan akan memenuhi total biaya sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.